Ini biasanya kita ngadain suka di malam-malam nih Pak. Biasanya sih peserta bisa sampai 100-an, tapi ya mungkin berhubung sore hari nggak apa-apa lah ya Pak ya, kita sambil jalan ya Pak, Iya, mungkin ya. nggak apa-apa. Saya ingin mungkin perkenalkan dulu, mungkin nama saya Andre ya, mungkin salam kenal Pak Ricardo. Dan ini kita mungkin di komunitas IAI, kita memang fokusnya ke fundamental. Fokus IAI ini Investor Academy Indonesia didirikan tahun 2020 Pak. Kita kebetulan saat ini di YouTube sudah hampir 20.000 lebih, dan alumni kita udah mencapai yang ikut pelatihan hampir 1.000 peserta ya, 1.000 peserta kurang. Mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing ya Pak ya, banyak manfaat mungkin dapat dari Pak Ricardo sharing hari ini. Thank you banyak Pak Ricardo. Oke, terima kasih Andre. Terima kasih Pak Ricardo Silayan sudah berkenan hadir buat update tentang emiten Indika ya Pak, di sela-sela kesibukan Bapak ya. Ini mungkin buat di awal saya akan memperkenalkan profil singkat tentang Pak Ricardo Silayan ya. Pak Ricardo Silayan CFA adalah Head of Investor Relations di PT Indika Energi sejak tahun 2019 ya Pak. Ini saya lihat dari LinkedIn ya Pak. Iya, Bu. Lalu juga BOD di CFA Society Indonesia. Juga sebelumnya Pak Ricardo pernah sebagai Head of Relationship di AKRA ya Pak. Juga pendidikan latar belakang Pak Ricardo sarjana ekonomi di Universitas Indonesia. Lalu Master of Finance di KU Leuven di Belgia ini ya Pak. Iya, nah ini profil singkat Pak Ricardo. Saya bacakan profil singkat dari Indika Energi ya Pak. Iya, PT Indika Energi didirikan tahun 2000. Kini menjadi salah satu perusahaan energi terintegrasi yang terkemuka di Indonesia. Portofolio bisnis perusahaan mencakup sektor sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi. Dengan portofolio usaha yang dimiliki, perusahaan mampu menyediakan produk dan layanan yang saling melengkapi, baik untuk pelanggan domestik maupun internasional, serta memungkinkan perusahaan memanfaatkan peluang-peluang pertumbuhan di berbagai sektor energi di Indonesia. Indika Energi telah berkembang menjadi perusahaan dengan kegiatan operasional di berbagai wilayah Nusantara. Listing pada tanggal 14 Juni tahun 2008 di harga 2.950. Nah, ini profil singkat dari Indika Energi dengan kode saham INDI ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya silakan Pak Ricardo dimulai Pak. Terima kasih untuk Bu Vivi maupun Pak Andre Lukito atas undangannya. Senang sekali bisa join dengan teman-teman dari Investor Academy Indonesia. Sore ini saya akan memberikan paparan tentang Indika Energi, update tentang perkembangan terbaru mengenai bisnis yang memang saat ini sedang kami lakukan. Kalau boleh saya share screen ya, nanti saya akan berikan update, kemudian mungkin bisa kita lanjutkan dengan Q&A. Udah kelihatan ya slide saya ya? Sudah Pak, sudah muncul Pak, ya. Aman. Nah, seperti tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Vivi, introduction tentang Indika. Jadi memang Indika Energi dulunya dikenal sebagai leading integrated energy company. Kemudian beberapa tahun terakhir ini kami melakukan transformasi sehingga saat ini kami lebih memposisikan diri sebagai investment holding company di mana portfolionya memang tersebar di seluruh Indonesia. Masih untuk saat ini masih berkutat di energi, tapi ke depannya kami juga akan berekspansi ke beberapa sektor yang menurut kami sangat menarik. Nah, kalau ngelihat di slide ini, slide yang kiri energi adalah bisa dibilang bisnis kami yang saat ini, yaitu core bisnisnya biasa berkutat di value chain batubara, baik itu udah mulai dari mining, kemudian sebelumnya sempat kita punya mining contractors yaitu PetroCI yang kemudian sudah kita divestasi, kemudian di infrastruktur kita punya investasi untuk di power plant. Nah, kedepannya kami juga melakukan ekspansi, melakukan diversifikasi usaha dengan investasi di beberapa sektor yang menurut kami bisa menangkap peluang seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia medium dan di long term. Jadi box-box yang
agak lebih colorful, itu adalah sektor yang memang saat ini menjadi prioritas kami dalam melakukan investasi maupun ekspansi ke depannya. Jadi ada logistik dan infrastruktur, kemudian ada minerals, ada green business, termasuk nanti saya akan cerita tentang yang two wheelers ya, Alfa, maupun kita juga ada yang menggunakan teknologi untuk mensupport efisiensi di lini bisnis kami. Nah, memang targetnya untuk di jangka pendek sampai 2025 kami ingin mencapai net zero kalau yang 2050 net zero emissions, kemudian di 2025 kami akan mencapai balance revenue coal dan non coal 50%. Nah, sedikit update dulu ya untuk yang bisnis coal yang existing, yaitu melalui yang Kideco. Jadi untuk kayak Kideco, per Desember kemarin kami sudah mendapatkan perpanjangan izin dari CCOW, jadi sekarang jadi di extend menjadi IUPK untuk masa waktu 10 tahun dan bisa diperpanjang lagi 10 tahun. Nah, dengan adanya perpanjangan menjadi IUPK ini, tarif fiskalnya juga berubah. Tadinya kita membayar sesuai dengan royalti 13,5%. Nah, sekarang ini kita mengikuti yang progresif mulai dari 14% sampai up to 28% berdasarkan HBA. Nah, kemudian berkaitan dengan IUPK, dari sisi pajak pendapatan itu juga turun, corporate income tax-nya turun, tadinya 45%, turun nanti ke 22% atau sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Dan berkaitan dengan akuisisi saham dari Samtan di 2017 kemarin, kami juga settle contingent liability sebesar 160 juta dolar US. Nah, untuk tahun 2022, highlight-nya juga kami sudah melakukan beberapa tindakan, termasuk mengurangi debt level kami. Jadi debt level kami tadinya 1,5 billion, itu kami kurangi menjadi per akhir 2022 itu menjadi kurang lebih sedikit di bawah 1,1 billion. Berikut dengan tadi contingent liability selama tahun 2022 kami mengurangi hutang 530 juta US dollars. Nah, ini termasuk melalui tender offer untuk bond maupun pembelian dari market, totalnya kurang lebih 360 juta US dollars. Selama 22 juga kami sudah memberikan dividen interim sebesar 40 juta US dollars di bulan Agustus, dan per Desember cash position kami, cash and equivalent ya, itu hampir 1,3 billion atau meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2021. Kalau melihat dibandingkan cash position dengan total debt, kami saat ini net cash position-nya 172 juta US dollars. Nah, untuk tahun 2022, performance kami bisa dibilang cukup baik, di mana dibanding tahun sebelumnya, produksi batubara adalah 34,8, sedikit lebih tinggi daripada target semula yang 34 juta. Kemudian average selling price-nya naik 41% menjadi 86,1 dolar per ton. Sementara cash cost-nya bisa dibilang masih under control, hanya naik 16% menjadi 34 dolar atau sedikit di bawah estimasi budget kami yang 35 dolar. Nah, untuk capex selama tahun 22 kami tadinya menganggarkan 113 juta untuk full year, kurang lebih angkanya yang masih belum diaudit ya, itu sedikit di bawah 80 juta US. Nah, memang untuk tahun di 22 kemarin, produksi cash cost juga sedikit masih under control karena strip ratio-nya bisa dibilang lebih rendah daripada target semula yang 5,4. Nah, untuk tahun 2023 kami merencanakan memproduksi 31 juta ton atau turun hampir 11% karena ini sesuai dengan RKAB atau approval yang diberikan oleh pemerintah dan juga
mine life kami. Untuk strip ratio kemungkinan akan naik kembali ke normal ke level 6 kali, sehingga ini akan mengakibatkan cash cost-nya juga naik hampir 15% ke $39 per ton. Untuk capex di tahun 23 kurang lebih akan menjadi 300 juta, di mana 80 juta itu 86 juta itu akan berkaitan dengan batu bara, sementara selebihnya di non-coal. Termasuk kami akan juga mulai melakukan konstruksi pembangunan tambang emas di Awakmas, di mana budgetnya untuk tahun ini 121 juta US dollars. Nah, mungkin saya akan memberikan beberapa highlight juga tentang diversifikasi mengenai bisnis batubara kami, non batubara kami. Jadi seperti saya sudah highlight bahwa rencana ke depan Indika akan terus melakukan investasi di non-coal, sementara yang coal-nya sendiri kami mengurangi exposure-nya terutama di bisnis yang sifatnya non-strategik. Dan ini sudah kami lakukan dengan melalui divestasi 2 perusahaan, yaitu MBSS yang Takan Burgess maupun Petrosi. Nah, ke depannya proceed dari divestasi maupun cash flow yang kami dapatkan dari coal ini kami lakukan untuk investasi in the new business. Nah, new business ini kita lihat di sektor-sektor yang menurut kami sangat menarik ya, termasuk logistik infrastruktur. Jadi kalau di slide ini sektor mana sih yang kami akan investasi? Ini nanti yang sebelah kanan. Jadi ada minerals, ada green business, dan juga mungkin ada yang others. Nah, mungkin yang paling saat ini teman-teman investor cukup familiar adalah dengan bisnis Indika yang masuk ke two wheelers, yaitu melalui IMG dengan produknya adalah Alpha. Alpha sendiri ini didukung selain oleh Indika, oleh 2 private equity venture capitals, yaitu Alpha GWC Ventures maupun Horizon Ventures yang di head office-nya adalah di Hong Kong, atau ini miliknya Li Ka-shing. Nah, kalau kita lihat milestone-nya sejak kami announce masuk ke two wheelers di awal tahun 2021 hingga kami bisa mulai manufacturing, ini bisa dibilang kami sangat cepat sekali dalam launching the product. Jadi tahun 22 Agustus selama IEMS kami launching produk Alpha One, dan bisa dibilang acceptance-nya bagus sekali. Saat ini Alpha One memang mentargetkan segmen middle to upper dengan harga 36,5 juta rupiah per unit, sementara top speed-nya juga bisa dibilang di atas kompetisi, di mana kalau kompetisi biasanya menjual motor dengan speed-nya hanya 50 sampai 70 km per jam. Untuk Alpha One ini speed-nya sampai bisa 90 dan range-nya juga 70 kilo. Nah, sejauh ini sih reception atau penerimaan dari market bisa dibilang sangat positif, terutama ketika kami launching di IEMS Gias di tahun Agustus 2022. Nah, selain dengan launching di Gias kemarin, kami juga membangun namanya Experience Centers, lokasinya di CBD, dan juga manufacturing facility. Manufacturing facility-nya lokasinya di Cikarang, sudah kami launching dan mulai beroperasi secara komersial di bulan November, dengan total nanti kalau sudah bisa running 3 shift itu kapasitasnya bisa 100.000 unit per tahun. Nah, untuk Experience Center-nya sendiri selain tadi di CBD di atas Pacific Place ya, kami juga akan bangun 3 lokasi termasuk di Kelapa Gading, kemudian di Bali maupun di Surabaya. Nah, targetnya memang mulai tahun ini sampai tahun 2025-26 kami akan mulai ramping up production sama penjualan hingga bisa mencapai full capacity in the next 3-4 years. Nah, sementara untuk yang bisnis EV lainnya,
kami juga membentuk joint ventures dengan Foxconn melalui anak usahanya yang di Singapura. Jadi kita punya partnership 60%, sementara Foxconn yang 40%, kita bikin FIM atau Foxconn Indica Motor. Nah, Foxconn Indica Motor ini tujuannya adalah untuk melakukan manufacturing commercial vehicles atau lebih ininya adalah bus, EV bus, di mana memang nanti ke depannya target marketnya adalah B2B atau B2G. Nah, ini juga sesuai dengan roadmap-nya pemerintah, di mana pemerintah ke depan berencana untuk mulai menggantikan semua kendaraan pemerintah atau transportasi massal dengan EV. Nah, untuk di green business, selain two-wheelers maupun tadi electrical bus, kami juga punya solar power, di mana melalui anak usaha namanya Emits, JV juga, kami membangun solar panel dengan target 500 megawatt sampai tahun 2025. Targetnya selain komersial industrial, juga kita bisa membangun solar panel untuk seperti PLN maupun IPP. Ada dua metode yang memang kami tawarkan, yaitu metode CAPEX maupun lease. Kalau CAPEX itu bisa dibilang pemilikan oleh users, klien, sementara lease ini kita bangun semua solar panelnya dan mereka akan membayar sesuai dengan konsumsi listrik yang dilakukan. Nah, untuk Emit sendiri dibandingkan dengan kompetitornya, bisa dibilang Emit sangat komplit dalam hal product range. Jadi kami mampu menyediakan solar panel, installing solar panel itu tidak hanya rooftop, tapi juga bisa ground mounted, bisa carpolar, bisa floating, macam-macam. Jadi ini bisa dibilang kami paling komplit dalam hal product range. Nah, sejauh ini Emit sudah menginstall atau mendapatkan kontrak up to 40 megawatts yang saat ini sedang under construction. Beberapa sudah completed, termasuk misalnya Emit melakukan instalasi 12,8 megawatts di Pulp and Paper Company di Sumatera, kemudian di Maluku yang saat ini sedang masa konstruksi. Kami juga sedang membangun 10,1 megawatt solar panel ground mounted dengan tambahan 6,8 megawatt storage capacity, dan storage capacity yang 6,8 ini bisa dibilang paling besar di Indonesia ataupun di Southeast Asia. Nah, selain dua itu, untuk yang renewable, kami juga punya Indica Natures yang memiliki konsesi 170.000 hektar hutan, di mana salah satu lini bisnisnya adalah memproduksi wood pellets dengan menanam kaliandra. Nah, kaliandra ini sendiri targetnya di tahun 2024 sudah fully planting 7.500 hektar dan produksi diharapkan atau panen mulai akhir tahun ini. Nah, dengan kaliandra ini target marketnya memang bisa dijual ke South Korea maupun ke Jepang dan di Eropa Barat. Selain itu, kami juga punya konsesi kami juga mengembangkan forestry management, di mana itu bisa mendapatkan carbon business. Saat ini melalui salah satu konsesinya diestimasi carbon offsetnya potensinya adalah 19,2 juta selama 30 tahun masa konsesi, atau sekitar per tahunnya average-nya 640.000 VCU credits. Selain itu, kami juga baru saja mengakuisisi suatu perusahaan essential oil namanya PT Natura Aromatik Nusantara 46%, di mana PT Natura ini juga bisa dibilang eksportir nomor 4 terbesar di Indonesia, dan banyak potensi essential oil yang bisa kami kembangkan sesuai dengan dan melakukan sinergi dengan konsesi yang kami miliki. Untuk di minerals,
kami punya awak emas yang akan memproduksi tambang emas dengan reserve-nya 1,45 juta ons. Kemudian diharapkan mulai tahun 2025 mulai bisa berproduksi dengan average produksi tahunan itu 100.000 ons per tahun. Selain awak emas, kami juga punya tambang boksit, namanya Meko, melalui PT Meko, reserve-nya 5,7 juta ton, memang masih kecil, dan kami juga sedang mencari tambahan konsesi juga mining, dan untuk kapasitas produksinya 1 juta ton per tahun. Seperti saya sempat singgung semula, selain melakukan investasi, kami juga melakukan divestasi, yaitu MBSS dan Petrosi yang sudah kami lakukan selama 2 tahun belakangan ini. Mungkin saya bisa berhenti dulu di sini ya, dan Bu Vivi, dan kita bisa melakukan Q&A. Oke, terima kasih Pak Ricardo.